Salam semangat buat kita. Kembali lagi bersama saya Yoas Purba dalam pembelajaran online mata pelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu mengenal tokoh-tokoh proklamasi. Namun yang berbeda kali ini adalah materi akan dijabarkan langsung oleh teman-temanmu. Penasaran dengan aksi mereka? Mari kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruth Adela Teresia. Saya mau nanya sama teman-teman semua kalian. Kenal tidak yang namanya Latif Hendraningrat? Beneran anak bangsa tidak kenal sama Latif Hendraningrat? Yaudah deh, saya kasih tahu, kan saya baik. Latif Hendraningrat yang memiliki nama panjang Brigadir Jenderal TNI Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat ini lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 1911 dan meninggal di umurnya yang ke-72 tahun, yaitu di Jakarta pada tanggal 14 Februari tahun 1983. Oh ya, saya juga mau ngasih tahu kalau Latif Hendraningrat ini merupakan salah satu prajurit peta loh, dan juga memiliki peran sebagai Sudanko. Tahu kan Sudanko itu apa? Iya, Sudanko itu merupakan komandan kompi. Dan ya, Latif Hendraningrat ini memiliki peran di proklamasi, yaitu sebagai penggerak Sangsaka Merah Putih bersama dengan Suhut Sastro Kusumo. Saat menjadi petugas upacara pertama setelah proklamasi kemerdekaan, Latif Hendraningrat menggunakan seragam tentara Jepang. Karena apa? Karena dia di situ merupakan salah satu anggota dari PETA, pembela tanah air yang dibentuk oleh Jepang tentunya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, keturunan Aceh, dan ibunya bernama Wardina, keturunan Jawa Bugis. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta. Saat ini dikenal dengan Sekolah Menengah Atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum, di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, yaitu Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga, Jawaharlal Nehru dan pemimpin nasionalis yang terkenal di Asia dan Afrika, sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Cherul Saleh, Soekarni dan Wipana, Sudanco Singgi dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dari sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, kabinet yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi
pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi duta besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo Djojo Adi Soerdjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, yaitu pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang siapa itu Latif Hendraningrat untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Latif Hendraningrat merupakan salah seorang proklamator yang cukup berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1911 dengan nama lengkap Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Ia merupakan anak dari pasangan Raden Mas Muhammad Said Hendraningrat dan Ibu Raden Ajeng Hairani. Sejak muda, Latif Hendraningrat sudah aktif dalam pergerakan nasional. Ia merupakan salah satu anggota dari Parindra yang didirikan oleh Dr. Sutomo yang juga merupakan pendiri dari Budi Utomo. Pada masa pendudukan Jepang yang telah berlangsung sejak tahun 1942, Latif Hendraningrat memiliki ketertarikan di dunia ketentaraan. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Oktober 1943, di mana PETA dibentuk, ia pun mendaftarkan diri dan kemudian diterima. Ternyata, karirnya di PETA cukup bagus. Oleh karena itu, pangkat terakhir yang diterimanya adalah Sudancho atau Komandan Kompi, satu pangkat di bawah dari Daidancho atau Komandan Batalion yang merupakan saat itu adalah pangkat tertinggi di PETA. Latif juga ikut serta dalam peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1942, di mana pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda ingin agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan setelah Jepang kalah oleh sekutu. Namun, Soekarno dan Hatta masih ingin menunggu persetujuan Jepang. Dan peristiwa Rengas Dengklok ini pun berhasil. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi pun dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Setelah teks proklamasi dibacakan, maka selanjutnya adalah prosesi pengibaran bendera. Latif merupakan salah satu dari ketiga pengibar bendera merah putih yang pertama kalinya, bersama dengan Suhut dan SK Trimurti. Selain itu, Latif juga bertugas untuk memastikan kelancaran dan mengamankan serta mengawal Soekarno-Hatta ke lokasi pembacaan teks proklamasi. Pasca kemerdekaan, Latif masih ikut dan aktif di berbagai kegiatan, seperti terlibat dalam peperangan kemerdekaan Indonesia di masa revolusi fisik di mana pada saat itu Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Ia juga pernah menjadi komandan militer kota atau KMK di Yogyakarta yang pada saat itu adalah ibu kota dari Republik Indonesia. Ia juga sempat melanjutkan karirnya menjadi TNI Angkatan Darat. Lalu terjadilah gerakan 30 SPKI di mana saat itulah awal dari runtuhnya Orde Lama dan akhir dari karir Latif Hendraningrat di bidang ketentaraan. Latif Hendraningrat pun wafat pada tanggal 13 Maret tahun 1983 di usia 72 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dengan upacara militer. Namun, sampai saat ini, Latif Hendraningrat belum mendapatkan gelar pahlawan Indonesia oleh pemerintah. Sampai disinilah penjelasan saya mengenai Latif Hendraningrat. Semoga kita dapat menghargai perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita dengan cara belajar dengan giat serta tidak melupakan sejarah kita. Seperti yang kita ketahui, Dr. Andes Muhammad Atta adalah salah satu proklamator
di Indonesia yang mempunyai peran penting dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peran tersebut. Peran Dr. Andus Muhammad Hatta dalam proklamasi. Dalam proklamasi tersebut, Dr. Andus Muhammad Hatta mendampingi Insinyur Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatanganinya. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno dan salah satu penambah kalimat atas nama bangsa Indonesia pada akhir naskah teks proklamasi.